Namaku Aulia. Dan malam itu, aku masih ingat jelas bagaimana suara suamiku terdengar begitu dingin, bahkan lebih dingin daripada hujan yang sejak sore mengguyur halaman rumah kami. Aku sudah bosan sama kamu, Lia. Tanganku yang sedang merapikan pakaian di atas tempat tidur langsung berhenti. Aku menoleh perlahan. Raka berdiri di dekat pintu kamar sambil melepas jam tangannya. Wajahnya datar. Tidak ada sedikit pun ekspresi seperti seorang suami yang baru saja mengucapkan kalimat yang bisa menghancurkan hati istrinya. Aku sempat berpikir mungkin aku salah dengar. Apa? Raka menghela napas panjang. Aku bilang, aku sudah bosan. Aku menatapnya cukup lama. Selama 8 tahun menikah, aku sudah mendengar berbagai macam kalimat dari Raka. Dia pernah bilang capek. Pernah bilang sedang banyak masalah. Pernah bilang pekerjaannya membuat kepalanya penuh. Tetapi tidak pernah sekalipun aku membayangkan dia akan mengatakan bahwa dirinya bosan kepadaku. Bosan sama aku? Tanyaku pelan. Iya. Karena apa? Karena semuanya terasa sama. Aku tersenyum kecil. Bukan karena lucu. Tapi karena aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Semua terasa sama. Iya. Raka berjalan melewatiku. Kemudian duduk di ujung tempat tidur. Aku pulang kerja. Kamu tanya sudah makan atau belum? Besoknya begitu lagi. Akhir pekan juga begitu. Rumah, dapur, belanja, pekerjaan rumah. Aku merasa hidupku berhenti. Aku menelan ludah. Kalimat-kalimatnya terasa seperti sedang menuduhku atas sesuatu yang bahkan tidak pernah kusadari sebagai kesalahan. Bukankah selama ini kamu yang bilang kamu nyaman punya rumah yang tenang? Raka diam. Aku melanjutkan. Bukankah kamu sendiri yang bilang kamu bersyukur punya istri yang selalu ada ketika kamu pulang? Dulu iya. Dua kata itu membuat dadaku terasa sesak. Dulu iya. Seolah-olah 8 tahun pernikahan kami hanya masa lalu yang sudah tidak berarti apa-apa. Aku mencoba mengendalikan suara. Kalau kamu sudah merasa seperti ini, kenapa baru bilang sekarang? Raka tidak menjawab. Dan justru diamnya itulah yang membuatku semakin curiga. Beberapa minggu terakhir memang ada yang berubah. Raka semakin sering pulang malam. Awalnya aku tidak mempermasalahkan. Dia seorang manajer pemasaran. Jadwal kerjanya memang tidak selalu teratur. Tapi belakangan, hampir setiap malam dia pulang lewat pukul 9. Kadang 10. Bahkan beberapa kali hampir tengah malam. Setiap aku bertanya, jawabannya selalu sama. Meeting. Ketemu klien. Masih ada urusan kantor. Aku percaya. Karena bukankah pernikahan dibangun dari kepercayaan? Aku juga tidak pernah membayangkan suamiku akan memanfaatkan kepercayaan itu untuk menyembunyikan sesuatu. Sampai malam itu, aku melihat sesuatu yang tidak sengaja membuat pandanganku berhenti. Di meja kecil dekat pintu kamar, ada sebuah ponsel kedua. Ponsel yang selama ini tidak pernah ku kenal. Aku menunjuk benda itu. Itu punya siapa? Raka langsung melihat ke arah yang sama. Dan untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya berubah. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Punya kantor. Kenapa ada di rumah? Kadang dibawa pulang. Aku mengangguk pelan. Namun ada sesuatu dalam hatiku yang mulai terasa tidak beres. Aku mendekati meja. Raka tiba-tiba berdiri. Jangan dibuka. Aku berhenti. Kenapa? Karena itu urusan kerja. Aku menatap matanya. Kalau memang urusan kerja, kenapa kamu takut aku lihat? Raka mengusap wajah. Lia, jangan mulai. Mulai apa? Interogasi. Aku terdiam. Dulu, kalau aku bertanya, dia selalu menjawab dengan tenang. Sekarang pertanyaan sederhana saja membuatnya marah. Aku kembali melihat ponsel itu. Kemudian terdengar suara notifikasi. Raka bergerak cepat mengambilnya. Terlambat. Aku sempat melihat satu baris pesan di layar. Maya, kamu jadi datang besok? Jantungku seperti berhenti. Maya. Nama itu tidak asing. Maya adalah salah satu rekan kerja Raka. Perempuan yang beberapa kali pernah dia ceritakan kepadaku. Dia pintar banget kalau presentasi. Maya yang pegang klien itu. Maya tadi membantu menyelesaikan laporan. Aku tidak pernah curiga. Karena setiap kali menyebut namanya,
Raka selalu berkata bahwa Maya hanyalah rekan kerja. Aku menatap suamiku. Besok mau datang kemana? Raka memasukkan ponselnya ke saku. Tidak ada apa-apa. Pesannya jelas. Lia. Dia tanya kamu jadi datang besok. Aku menarik napas. Raka, siapa Maya buat kamu? Wajah Raka mengeras. Rekan kerja. Cuma rekan kerja. Ya. Lalu kenapa dia mengirim pesan seperti itu? Karena urusan kantor. Aku tertawa kecil. Kali ini air mataku mulai terasa panas. Kenapa aku merasa kamu sedang berbohong? Raka berdiri. Karena kamu terlalu banyak berpikir. Aku menatapnya. Kalau aku terlalu banyak berpikir, kenapa kamu bilang sudah bosan sama aku? Raka diam. Aku menunggu. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan. Karena memang ada orang lain. Dunia seakan berhenti. Aku tidak langsung menangis. Aku bahkan tidak mampu bergerak. Apa? Aku dekat dengan Maya. Aku menatap wajah suamiku sendiri. Pria yang selama 8 tahun tidur di sampingku. Pria yang dulu menggenggam tanganku ketika kami menikah. Pria yang pernah berkata bahwa apapun yang terjadi, kami akan menua bersama. Sekarang dia berdiri di depanku dan mengaku memiliki perempuan lain. Sejak kapan? Sudah beberapa bulan. Beberapa bulan. Berarti selama ini ketika aku menunggunya makan malam. Ketika aku menyiapkan bajunya. Ketika aku bertanya apakah pekerjaannya berat. Ketika aku memijat pundaknya karena dia bilang lelah. Dia sedang mencintai perempuan lain. Aku duduk perlahan di tepi tempat tidur. Dia tahu kamu sudah menikah. Raka tidak menjawab. Aku mengangkat wajah. Raka, aku tanya. Dia tahu. Iya. Satu kata itu terasa jauh lebih menyakitkan. Kalau Maya tidak tahu, mungkin aku masih bisa memahami bahwa dia tidak mengetahui keadaan sebenarnya. Tapi ternyata dia tahu. Dia tahu aku ada. Dia tahu Raka punya istri. Namun hubungan itu tetap berjalan. Aku menatap lantai. Jadi selama ini, aku dibohongi. Raka menghela napas. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku tertawa pahit. Orang yang sedang menyakitiku selalu bilang begitu. Dia diam. Aku bangkit. Kalau kamu memang mencintainya, kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Karena aku bingung. Bingung? Iya. Selama berbulan-bulan kamu selingkuh, tapi kamu bilang bingung. Raka mulai meninggikan suara. Aku juga manusia, Lia. Aku terdiam. Dan aku sudah lama merasa tidak bahagia. Kali ini aku menatapnya tajam. Tidak bahagia. Iya. Selama 8 tahun aku kira kita sedang membangun keluarga. Kamu yang merasa begitu. Aku merasa sesuatu di dalam diriku patah. Aku tidak ingin berdebat lagi. Aku berjalan keluar kamar. Namun ketika melewati ruang tengah, pandanganku jatuh pada sebuah tas hitam besar yang terletak di dekat sofa. Tas itu terlihat penuh. Aku berhenti. Ini apa? Raka tidak menjawab. Aku membuka resletingnya. Di dalamnya ada beberapa pakaian pria. Kemeja, celana, jaket, bahkan beberapa dokumen pribadi. Aku menoleh. Kenapa pakaianmu ada di sini? Raka berjalan mendekat. Jangan buka. Aku membeku. Tanganku bergerak lagi. Di bagian paling bawah tas, aku menemukan sebuah map. Aku membukanya. Ada lembar dokumen sewa apartemen. Tanggalnya baru beberapa hari lalu. Dan nama penyewanya adalah Raka Pratama. Alamat apartemen itu bahkan sudah tercetak jelas. Aku menatap suamiku. Sejak kapan kamu menyiapkan ini? Raka terdiam. Aku mengangkat dokumen itu dengan tangan gemetar. Kamu sudah berencana pergi? Tidak ada jawaban. Dan dari diamnya, aku sudah mendapatkan jawaban yang paling menyakitkan. Ternyata malam ketika dia berkata, aku sudah bosan sama kamu. Bukanlah malam ketika dia mulai berpikir untuk meninggalkanku. Dia sudah mempersiapkan semuanya jauh sebelum malam itu. Dan aku adalah orang terakhir yang mengetahuinya. Aku masih berdiri di ruang tengah sambil memegang dokumen apartemen itu. Hujan di luar semakin deras. Tapi entah kenapa, suara hujan justru terasa jauh.
Yang terdengar hanya detak jantungku sendiri. Jadi kamu sudah merencanakan semuanya? Raka menunduk. Aku cuma ingin punya tempat sendiri. Tempat sendiri? Aku menunjuk dokumen itu. Untuk apa? Raka tidak menjawab. Aku menatapnya. Untuk tinggal bersama Maya. Dia menghela napas. Jangan seperti ini. Seperti apa? Seolah-olah aku monster. Aku hampir tertawa. Lalu aku harus menyebutmu apa? Raka diam. Aku membawa dokumen itu ke meja. 8 tahun, Raka. Suaraku mulai bergetar. 8 tahun aku percaya sama kamu. Aku membuka lembar berikutnya. Tanggal pembayaran uang muka apartemen itu tercatat. Ternyata bukan baru beberapa hari. Sudah hampir sebulan. Berarti ketika aku sedang menyiapkan ulang tahun pernikahan kami, Raka sedang menyewa tempat tinggal baru. Aku duduk. Tiba-tiba ingatanku kembali ke beberapa bulan sebelumnya. 8 tahun lalu, aku dan Raka menikah dengan pesta sederhana. Kami tidak punya banyak uang. Rumah pertama kami bahkan hanya rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar. Saat itu Raka masih menjadi staf marketing. Gajinya pas-pasan. Aku tidak keberatan. Aku justru merasa bangga karena kami memulai semuanya dari nol. Ketika Raka pulang membawa kabar bahwa dirinya mendapat promosi, aku adalah orang pertama yang memeluknya. Selamat, Mas. Raka tertawa. Ini baru awal. Dan memang benar. Karirnya berkembang. Penghasilannya meningkat. Kami akhirnya membeli rumah yang sekarang kami tempati. Aku sendiri sempat mendapat tawaran bekerja di sebuah perusahaan catering. Tapi saat itu Raka berkata, "Kalau kamu kerja juga, siapa yang mengurus rumah?" Aku mengalah. Aku pikir itu bentuk pengorbanan dalam pernikahan. Aku mulai lebih banyak di rumah. Aku belajar memasak berbagai menu. Bahkan beberapa tetangga mulai memesan makanan buatanku. Raka pernah bercanda. Kalau nanti aku kaya, kamu tinggal buka usaha makanan. Aku tertawa. Memangnya kamu mau bantu? Pasti. Aku percaya. Ternyata ada banyak janji yang hanya terdengar indah ketika diucapkan. Aku kembali ke masa sekarang. Raka masih berdiri di depanku. Apa kamu benar-benar mencintai Maya? Dia menatapku. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuatku lebih sakit daripada kalau dia mengatakan iya. Tidak tahu. Aku cuma merasa nyaman dengannya. Aku mengangguk perlahan. Berarti kamu menghancurkan rumah tangga kita karena sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak yakin. Raka tidak menjawab. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku. Ada beberapa transaksi yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Nominalnya kecil-kecil. Restoran, hotel, toko pakaian. Aku memperbesar salah satu transaksi. Kemudian aku melihat nama penerima. Inisialnya M. Aku menatap Raka. Ini apa? Tidak tahu. Jangan bohong. Aku tidak ingat. Aku membuka transaksi berikutnya. Jumlahnya lebih besar. Lalu transaksi lain. Aku mulai menghitung. Totalnya membuat wajahku panas. Raka? Apa? Ini uang kita. Dia diam. Kamu pakai uang rumah tangga untuk dia. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Aku cuma meminjam. Untuk apa? Raka menghindari tatapanku. Aku merasa tubuhku dingin. Untuk kebutuhan Maya. Lia. Jawab. Raka akhirnya berkata, aku memang pernah membantu dia. Aku menggeleng. Pernah. Aku menunjukkan daftar transaksi. Ini bukan sekali. Dia diam. Aku menutup aplikasi. Selama ini kamu bilang kita sedang menabung untuk renovasi rumah. Raka menghela napas. Aku akan menggantinya. Dengan apa? Dia tidak menjawab. Malam itu aku tidur di kamar tamu. Bukan karena aku ingin menghukum Raka. Aku hanya tidak sanggup tidur di sebelah orang yang baru saja mengakui bahwa dirinya mencintai perempuan lain. Pagi harinya, aku tidak banyak bicara. Raka berangkat kerja seperti biasa. Aku memandangi punggungnya dari ruang makan. Aku masih belum percaya bahwa rumah yang selama ini terasa aman tiba-tiba menjadi tempat paling asing bagiku. Siangnya, aku menelepon Sinta.
Begitu mendengar suaraku, dia langsung tahu ada sesuatu. Lia, kamu kenapa? Aku diam beberapa detik. Sin, Raka selingkuh. Di ujung telepon terdengar keheningan. Apa? Aku menceritakan semuanya. Sinta tidak banyak bertanya. Dia hanya berkata, kalau kamu butuh aku, datang ke rumah. Aku datang sore itu. Sinta memelukku tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, aku menangis. Bukan karena ingin Raka kembali. Aku menangis karena menyadari betapa bodohnya aku mempercayai semuanya. Sinta mengusap punggungku. Kamu tidak bodoh. Aku merasa gagal. Yang gagal menjaga pernikahan itu bukan kamu sendirian. Aku terdiam. Sinta kemudian bertanya, kamu masih punya bukti transaksi? Iya. Jangan hapus. Kenapa? Bukan untuk balas dendam. Tapi kamu harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keuangan kalian. Aku mengangguk. Malamnya, aku kembali ke rumah. Raka belum pulang. Aku duduk di meja kerja kecilnya. Aku tidak bermaksud menggeledah. Tapi aku ingin memahami seberapa jauh kebohongannya. Di sebuah laci, aku menemukan beberapa kwitansi, restoran, hotel, dan satu kwitansi pembayaran apartemen. Aku memegangnya. Tanggalnya sama dengan tanggal ketika Raka mengatakan kepadaku bahwa dia harus lembur. Aku menutup mata. Jadi malam itu, dia bukan lembur. Dia sedang mengurus tempat tinggal barunya. Aku menemukan satu lagi kwitansi. Kali ini jumlahnya jauh lebih besar. Aku membacanya berulang kali. Ternyata Raka membayar uang muka apartemen menggunakan rekening bersama kami. Tanganku gemetar. Aku mengambil foto semua dokumen tersebut. Bukan untuk menghancurkannya. Aku hanya ingin memiliki salinan dari sesuatu yang bisa membuktikan apa yang terjadi. Saat itulah ponsel Raka yang tertinggal di ruang tengah berbunyi. Aku tidak berniat menyentuhnya. Namun layar menyala. Sebuah pesan muncul. Maya, Mas, jangan lupa. Besok kita harus bicara soal apartemen itu. Aku tidak mau tinggal di sana kalau semuanya belum jelas. Aku membeku. Bukan hanya karena pesan itu, tapi karena kalimat terakhirnya. Aku tidak mau tinggal di sana kalau semuanya belum jelas. Aku membaca ulang. Lalu muncul pesan kedua. Maya, dan jangan lupa soal uang yang kamu janjikan. Dadaku terasa sesak. Aku mulai bertanya-tanya. Apakah selama ini Maya benar-benar mencintai Raka? Atau ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Namun sebelum aku sempat memikirkan lebih jauh, suara pintu depan terdengar. Raka pulang. Aku segera menyimpan ponselnya kembali. Dia masuk sambil membawa tas kerja. Ketika melihat wajahku, dia berhenti. Kamu belum tidur? Aku menatapnya. Mas, aku mau tanya satu hal. Apa? Apartemen itu. Siapa yang sebenarnya akan tinggal di sana? Raka terdiam. Dan untuk beberapa detik, aku melihat ketakutan di matanya. Raka tidak langsung menjawab. Aku menunggunya. Aku tanya sekali lagi, kataku. Apartemen itu untuk siapa? Raka meletakkan tasnya. Untukku. Sendiri? Dia mengusap wajah. Lia, kita jangan bahas ini sekarang. Aku tertawa kecil. Kenapa? Karena jawabannya akan membuatku semakin sakit. Raka menatapku. Aku belum memutuskan semuanya. Belum memutuskan. Aku mengangguk. Berarti memang ada kemungkinan kamu tinggal di sana bersama Maya. Raka diam. Aku tidak membutuhkan jawaban lagi. Malam itu aku membuat keputusan. Aku tidak akan menunggu Raka memilih. Aku akan memilih diriku sendiri. Pagi berikutnya, aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. Raka memperhatikanku dari pintu kamar. Kamu mau kemana? Ke rumah Sinta dulu. Lia. Aku butuh waktu. Jangan pergi. Aku berhenti. Ironis sekali. Ketika aku masih berusaha mempertahankan rumah tangga, dia mengatakan sudah bosan. Sekarang ketika aku pergi, dia justru memintaku jangan pergi. Aku menoleh. Aku bukan pergi karena benci kamu. Lalu? Karena aku tidak bisa terus tinggal di rumah yang di dalamnya aku merasa tidak dihargai. Raka menunduk. Aku mengambil koper. Sebelum keluar, aku menatap rumah kami sekali lagi.
8 tahun kenangan ada di sana. Foto pernikahan, foto liburan, meja makan yang pernah kami gunakan untuk merayakan ulang tahun. Semuanya masih sama. Hanya aku yang sudah tidak sama. Aku pergi tanpa memohon, tanpa bertanya apakah Raka akan mengejarku. Aku hanya membawa pakaian, dokumen pribadi, dan beberapa barang penting. Ketika sampai di rumah Sinta, aku merasa kosong. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Selama bertahun-tahun hidupku berputar pada rumah dan Raka. Aku bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Sampai suatu sore, aku membantu Sinta menyiapkan makanan untuk sebuah acara kecil. Sinta mencicipi masakanku. Enak. Aku tersenyum hambar. Biasa. Tidak. Ini serius. Dia menatapku. Kamu ingat berapa banyak tetangga yang dulu sering pesan makananmu? Aku mengangkat bahu. Sudah lama. Kenapa tidak kamu mulai lagi? Aku tertawa. Mulai apa? Jual makanan. Aku terdiam. Sin, aku tidak punya modal besar. Mulai kecil. Aku memandangi makanan di meja. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Dulu, sebelum menikah, aku memang pernah bercita-cita punya usaha makanan. Bukan usaha besar. Aku hanya ingin memiliki tempat kecil yang menjual makanan rumahan. Namun setelah menikah, cita-cita itu perlahan hilang. Aku selalu berpikir kebahagiaan keluargaku lebih penting. Malam itu aku membuka buku catatan lama. Di sana masih ada beberapa resep yang kutulis bertahun-tahun lalu. Aku tersenyum. Mungkin ini bukan akhir hidupku. Mungkin ini awal sesuatu yang baru. Aku mulai menerima pesanan kecil. 5 kotak. 10 kotak. Kemudian 20. Aku memasak di dapur rumah Sinta. Tanganku kembali sibuk. Pikiranku mulai memiliki tujuan. Setiap kali menerima pembayaran, aku merasa bangga. Bukan karena jumlahnya besar, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menghasilkan sesuatu dengan tanganku sendiri. Sementara itu, Raka mulai sering menghubungiku. Awalnya hanya pesan singkat. Kamu sudah makan? Aku jawab seperlunya. Kemudian, kapan kamu pulang? Aku tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, kita perlu bicara. Aku akhirnya menjawab. Bicara soal apa? Pesannya muncul beberapa menit kemudian. Soal kita. Aku menatap layar. Aku tidak tahu apakah masih ada kata kita setelah semua yang terjadi. Sementara itu, Bu Ratna meneleponku. Aku mengangkatnya. Lia, kamu pulang saja. Aku diam. Raka itu laki-laki. Kadang memang bisa salah. Aku menahan napas. Bu, saya tidak meninggalkan Raka. Lalu kenapa kamu pergi? Karena Raka memilih orang lain. Bu Ratna terdiam. Kemudian berkata, sebagai istri, kamu seharusnya berusaha mempertahankan. Aku menutup mata. Bu, saya sudah berusaha selama 8 tahun. Tidak ada jawaban. Telepon berakhir. Aku menangis malam itu. Bukan karena perkataan Bu Ratna. Tapi karena untuk pertama kalinya aku sadar. Selama ini aku selalu menganggap kegagalan rumah tangga adalah kegagalanku sebagai perempuan. Padahal ada 2 orang di dalam sebuah pernikahan. Aku tidak bisa sendirian menjaga sesuatu yang sengaja dirusak oleh orang lain. Hari demi hari, usaha kecilku mulai berkembang. Seorang pelanggan bernama Burini memesan makanan untuk acara kantornya. Bisa 100 kotak. Aku hampir menjatuhkan ponsel. 100, Bu. Iya. Aku tersenyum. Bisa. Aku menghubungi Sinta. Kami bekerja sampai malam. Aku mulai menyewa dapur kecil. Kemudian membeli peralatan secara bertahap. Aku belajar mencatat pemasukan. Belajar menghitung keuntungan. Belajar memasarkan makanan. Aku mulai menjadi Aulia yang berbeda. Sementara itu, kehidupan Raka mulai berubah. Awalnya aku tidak tahu. Sampai suatu sore Dimas datang menemuiku. Dia terlihat gelisah. Kalia, aku mau ngomong. Apa? Mas Raka bermasalah di kantor. Aku terdiam. Masalah apa? Katanya ada urusan proyek. Aku tidak bertanya lebih jauh. Namun malam itu, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kukenal. Bu,
Apakah Anda masih memiliki salinan transaksi rekening bersama dengan Pak Raka? Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku membalas. Siapa ini? Jawabannya membuat jantungku berdegup. Saya Pak Arman, atasan Raka. Kita perlu bicara mengenai beberapa transaksi yang berkaitan dengan proyek kantor. Aku menatap layar lama. Ternyata masalah Raka bukan hanya tentang perselingkuhan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Aku bertemu Pak Arman 2 hari kemudian. Kami bertemu di sebuah kafe yang cukup sepi. Pak Arman terlihat serius. Saya tidak bermaksud mencampuri urusan rumah tangga Anda, Bu Aulia. Saya mengerti. Tapi ada beberapa transaksi yang perlu kami klarifikasi. Aku mengangguk. Dia menunjukkan beberapa dokumen. Aku mengenali beberapa tanggal. Beberapa transaksi memang berkaitan dengan uang yang dulu kuperhatikan. Ini transaksi perusahaan. Sebagian. Aku melihat nama Raka. Pak Arman menjelaskan bahwa ada beberapa pengeluaran yang tidak sesuai prosedur. Aku tidak ingin membela atau menuduh. Aku hanya berkata, saya tidak tahu soal pekerjaan suami saya. Pak Arman mengangguk. Saya percaya. Dia kemudian bertanya, apakah Anda tahu hubungan Raka dengan Maya? Aku diam. Ya. Pak Arman menarik napas. Kami juga mengetahui mereka dekat. Aku menatap meja. Apakah Maya terlibat dalam masalah ini? Kami masih memeriksa. Aku pulang dengan pikiran penuh. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah Raka. Tapi aku juga tidak ingin menyimpan sesuatu yang ternyata bisa membuatku ikut dirugikan. Aku menyerahkan salinan dokumen yang memang berkaitan dengan rekening bersama. Setelah itu aku mencoba fokus kepada usaha. Pesanan semakin banyak. Suatu hari, aku mendapatkan kesempatan menyediakan makanan untuk sebuah acara perusahaan besar. Ketika membaca nama perusahaan tersebut, aku terdiam. Itu perusahaan tempat Raka bekerja. Aku sempat ingin menolak. Namun Sinta berkata, jangan biarkan masa lalu menghalangi rezekimu. Aku menerima. Hari acara tiba. Aku datang bersama 2 pegawai kecil yang baru kubayar secara harian. Aku tidak bertemu Raka. Namun dari kejauhan, aku melihatnya. Dia berdiri di lorong kantor. Wajahnya terlihat berbeda. Tidak lagi percaya diri seperti dulu. Dia melihatku. Mata kami bertemu. Raka berjalan mendekat. Aulia. Aku berhenti. Kamu sekarang punya usaha? Iya. Dia melihat meja makanan. Bagus. Terima kasih. Raka ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku memilih pergi. Aku tidak ingin percakapan itu terjadi di tempat kerja. Beberapa minggu kemudian, berita tentang Raka semakin jelas. Dia dicopot dari proyek besar. Kemudian posisinya diturunkan sementara. Aku mendengar kabar itu dari Dimas. Mas Raka kacau, Kak. Aku hanya diam. Dia juga sering bertengkar sama Maya. Aku menatap Dimas. Kenapa? Entahlah. Tapi sekarang Maya mulai jarang datang ke rumah. Aku tidak pernah tahu bahwa Raka dan Maya ternyata sempat tinggal di apartemen itu. Namun ternyata mereka memang mencobanya. Dan hubungan mereka tidak berjalan seperti yang Raka bayangkan. Suatu malam, Raka meneleponku. Aku hampir tidak mengangkatnya. Namun akhirnya aku menjawab. Ada apa? Aku cuma ingin dengar suara kamu. Aku terdiam. Raka, jangan lakukan ini. Aku kangen. Aku menutup mata. Dulu ketika aku ada di rumah, kamu bilang bosan. Aku tahu. Sekarang kenapa kangen? Dia tidak menjawab. Aku mengakhiri telepon. Keesokan harinya, Sinta membawa kabar. Maya meninggalkan apartemen. Aku menatapnya. Kamu tahu dari mana? Dimas cerita. Aku tidak merasa senang. Aku justru merasa sedih. Karena ternyata Raka benar-benar telah menghancurkan hidupnya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mengetahui alasan Maya pergi. Maya bukan hanya marah karena Raka kehilangan posisi. Ada masalah lain. Raka ternyata pernah menjanjikan sejumlah uang kepada Maya. Namun setelah kondisi keuangannya memburuk, dia tidak mampu membayar. Maya mulai menuntut. Hubungan mereka berubah menjadi pertengkaran. Aku tidak menyangka.
Perempuan yang dulu membuat Raka mengatakan bahwa dirinya sudah bosan denganku, kini justru menjadi orang yang paling sering bertengkar dengannya. Aku mulai melihat pola yang dulu tidak pernah kulihat. Raka bukan meninggalkan aku karena Maya adalah cinta yang sempurna. Raka meninggalkan aku karena dia sendiri tidak puas dengan hidupnya. Dia mencari sesuatu di luar rumah. Dan ketika sesuatu itu tidak sesuai harapan, dia kembali melihat rumah lamanya sebagai tempat yang nyaman. Namun aku bukan lagi perempuan yang sama. Suatu sore, saat aku sedang menghitung pemasukan usaha, ponselku bergetar. Pesan dari Raka. Lia, aku ingin bertemu. Tolong. Aku tidak menjawab. Beberapa menit kemudian, pesan berikutnya masuk. Aku sudah kehilangan pekerjaan. Aku menatap layar. Lalu pesan ketiga. Maya juga pergi. Aku menghela napas. Aku merasa iba. Tapi aku tidak merasa ingin kembali. Kemudian muncul pesan terakhir. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku meletakkan ponsel. Aku ingin percaya bahwa Raka sedang menyesal. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Apakah dia menyesal karena kehilangan aku? Atau dia hanya menyesal karena kehilangan kehidupan yang dulu kuberikan kepadanya? Beberapa hari setelah pesan itu, Raka datang ke tempat usahaku. Aku sedang memeriksa pesanan ketika melihatnya berdiri di depan pintu. Dia tampak jauh lebih kurus. Kemejanya kusut. Tidak seperti Raka yang dulu selalu memperhatikan penampilan. Aku mendekat. Kenapa datang? Aku ingin bicara. Aku menarik napas. Bicara saja. Dia melihat sekeliling. Usahamu besar sekarang. Tidak sebesar yang kamu kira. Tapi kamu terlihat bahagia. Aku tidak menjawab. Raka menunduk. Aku kehilangan pekerjaan. Aku tahu. Aku juga punya banyak utang. Aku diam. Dan Maya pergi. Aku hanya mengangguk. Raka menatapku. Aku sadar aku salah. Aku menatapnya lama. Kesadaran itu datang terlambat. Aku tahu. Kenapa sekarang? Raka menelan ludah. Karena aku sadar kamu yang paling tulus. Kalimat itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi justru membuat hatiku semakin berat. Raka. Iya. Kalau aku masih tinggal di rumah dan kamu masih punya pekerjaan, apakah kamu akan mengatakan ini? Dia terdiam. Aku tidak perlu jawaban. Aku sudah tahu. Raka menunduk. Aku tidak tahu. Aku mengangguk. Setidaknya kamu jujur. Dia duduk. Aku ingin pulang, Lia. Aku menghela napas. Rumah itu masih ada. Aku bukan bicara soal rumah. Aku menatapnya. Aku bicara tentang kamu. Aku diam. Raka mulai bercerita. Tentang bagaimana hubungannya dengan Maya berubah. Tentang bagaimana dia kehilangan pekerjaannya. Tentang bagaimana orang-orang yang dulu mengelilinginya mulai menjauh. Aku mendengarkan. Tidak menyela. Untuk pertama kalinya, Raka tidak mencoba menyalahkanku. Dia mengakui semuanya. Aku dulu pikir kamu membosankan. Aku menatapnya. Aku pikir hidupku akan lebih bahagia bersama Maya. Dia tersenyum pahit. Ternyata aku salah. Aku tidak berkata apa-apa. Aku pikir uang, pekerjaan, dan perempuan baru akan membuatku merasa lebih hidup. Dia menatapku. Tapi ketika semuanya hilang, aku baru sadar. Kamu selalu ada ketika aku tidak punya apa-apa. Aku menjawab pelan. Itulah masalahnya, Raka. Apa? Kamu baru menghargai aku setelah kamu tidak punya apa-apa. Raka menunduk. Aku tidak ingin menyakitinya. Tapi aku juga tidak ingin berbohong. Aku tidak membencimu. Matanya terangkat. Tapi aku tidak bisa kembali seperti dulu. Aku bisa berubah. Semoga. Aku serius. Aku juga serius. Aku berdiri. Kamu harus berubah bukan supaya aku menerimamu. Raka terdiam. Berubah karena kamu memang menyadari kesalahanmu. Aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. Kalau suatu hari nanti kamu menjadi orang yang lebih baik, lakukan itu meskipun aku tidak ada. Dia mengusap wajah. Aku masih mencintaimu. Aku menghela napas. Aku juga pernah sangat mencintaimu. Pernah? Aku mengangguk. Perasaan itu pernah ada.
Tapi sekarang aku lebih mencintai diriku sendiri. Raka menatapku lama. Kemudian dia berdiri. Aku boleh datang lagi? Aku tidak menjawab langsung. Kalau ada urusan penting, kamu bisa menghubungi aku. Dia mengangguk. Sebelum pergi, dia berkata, Lia, aku benar-benar menyesal. Aku hanya menjawab, aku harap penyesalan itu membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Dia pergi. Aku pikir semuanya selesai. Ternyata belum. Malamnya, Bu Ratna datang ke rumah Sinta. Wajahnya terlihat lelah. Aulia, ibu minta maaf. Aku terdiam. Dulu ibu menyalahkan kamu. Aku mengangguk. Sekarang ibu tahu Raka yang salah. Aku mempersilakannya duduk. Bu Ratna menangis. Sebagai ibu malu. Aku memegang tangannya. Bu, Raka tetap anak ibu. Tapi dia sudah menyakiti kamu. Aku tidak menjawab. Bu Ratna kemudian berkata, dia masih ingin kamu kembali. Aku menarik napas. Saya tahu. Kalau kamu tidak mau, ibu akan menerima. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa Bu Ratna benar-benar memahami pilihanku. Setelah Bu Ratna pulang, aku duduk sendirian. Aku melihat foto pernikahanku. Dulu aku berpikir pernikahan adalah tujuan akhir. Sekarang aku tahu pernikahan hanyalah bagian dari perjalanan hidup. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidup dengan terus membuktikan bahwa aku layak dicintai. Aku ingin hidup tanpa harus takut ditinggalkan. Aku ingin bangun setiap pagi dan tahu bahwa hidupku ada di tanganku sendiri. Beberapa minggu berlalu. Usahaku semakin berkembang. Aku mempekerjakan 3 orang. Aku mulai menyewa tempat yang lebih besar. Suatu sore, aku sedang berdiri di depan papan nama usaha ketika sebuah mobil berhenti di depan. Raka turun. Kali ini dia tidak sendirian. Dimas ikut bersamanya. Raka berjalan mendekat. Aulia. Aku menatapnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku datang bukan untuk memaksa. Lalu, aku ingin meminta satu kesempatan. Aku diam. Aku tahu aku tidak pantas. Dia menatap mataku. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku belum sempat menjawab ketika Raka berkata, kalau kamu tidak bisa menjadi istriku lagi, setidaknya izinkan aku membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa keputusan terbesar dalam hidupku sudah ada di depan mata. Aku mengajak Raka masuk ke ruangan kecil di belakang tempat usaha. Dimas memilih menunggu di luar. Ruangan itu sederhana. Ada meja kerja, beberapa kardus bahan makanan, dan rak berisi dokumen pesanan. Dulu, aku mungkin merasa malu jika Raka melihat tempat seperti itu. Sekarang tidak. Karena tempat ini adalah hasil perjuanganku sendiri. Raka duduk di depanku. Aku tidak akan memaksamu, katanya. Aku mengangguk. Kalau begitu, dengarkan aku. Dia menatapku. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku menarik napas. Aku tidak mau kembali ke rumah lama. Raka terdiam. Aku juga tidak mau mengulang hubungan kita seperti dulu. Aku mengerti. Dan aku tidak mau menjadi perempuan yang terus mengawasi suaminya karena takut diselingkuhi lagi. Raka menunduk. Aku tahu. Kalau aku kembali hanya karena kasihan melihat kamu kehilangan pekerjaan, berarti aku tidak belajar apa-apa. Raka mengangguk. Aku melanjutkan. Kalau aku kembali hanya karena kamu bilang menyesal, itu juga tidak cukup. Dia mengusap tangannya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku menatapnya. Jalani hidupmu. Dia terdiam. Perbaiki dirimu. Bayar utangmu. Bertanggung jawab atas semua keputusanmu. Aku akan melakukannya. Bukan untuk mendapatkanku. Raka mengangguk. Untuk dirimu sendiri. Ruangan itu hening. Aku melihat laki-laki di depanku. Dulu aku sangat mencintainya. Bahkan mungkin sebagian kecil dari perasaanku masih ada. Tetapi cinta tidak selalu berarti harus bersama. Aku akhirnya berkata, aku memaafkanmu, Raka. Dia mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak kembali. Air matanya jatuh. Aulia. Aku tahu ini menyakitkan. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya.
Aku tahu. Tidak bisakah kita mulai dari awal? Aku menggeleng. Tidak. Kenapa? Aku menarik napas panjang. Karena aku sudah mulai dari awal. Raka diam. Aku mulai ketika kamu meninggalkanku. Aku tersenyum kecil. Dan ternyata aku bisa. Raka menunduk. Aku melanjutkan. Dulu aku takut kehilangan kamu karena aku pikir kamu adalah masa depanku. Aku menatapnya. Ternyata aku hanya takut kehilangan sesuatu yang sudah terlalu lama menjadi bagian dari hidupku. Raka menangis tanpa suara. Aku tidak ingin membencimu, kataku. Kenapa? Karena kalau aku membencimu, berarti aku masih membawa kamu dalam hidupku. Dia mengusap wajah. Aku berdiri. Aku ingin mengingat pernikahan kita sebagai sesuatu yang pernah berarti. Tapi bukan sesuatu yang harus terus mengikatku. Raka berdiri. Jadi benar-benar tidak ada kesempatan. Aku menatapnya. Kesempatan untuk apa? Untuk kembali. Aku menggeleng. Tidak. Dia mengangguk pelan. Untuk beberapa detik kami hanya berdiri dalam diam. Kemudian Raka berkata, aku berharap suatu hari kamu bisa benar-benar bahagia. Aku tersenyum. Aku sudah bahagia. Dia menatapku. Tanpa aku. Aku mengangguk. Tanpa kamu. Raka menahan air mata. Kemudian dia berjalan keluar. Aku melihat dari balik kaca ketika dia masuk ke mobil. Dimas menepuk bahunya. Mobil itu perlahan meninggalkan tempat usahaku. Aku berdiri di sana cukup lama. Aneh. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa kalah. Aku hanya merasa lega. Beberapa bulan kemudian, hidupku benar-benar berubah. Usaha cateringku semakin berkembang. Aku punya 5 pegawai. Aku bahkan mulai menerima pesanan untuk beberapa acara besar. Aku masih bekerja keras. Masih lelah. Masih sering tidur larut. Tapi ada perbedaan besar. Sekarang ketika aku lelah, aku tahu untuk siapa aku berjuang. Untuk diriku sendiri. Hubunganku dengan Bu Ratna juga membaik. Kami tidak pernah membicarakan kemungkinan aku kembali kepada Raka. Dia menghormati keputusanku. Dimas sesekali datang membantu jika ada pesanan besar. Sedangkan Raka. Aku mendengar kabarnya dari Dimas beberapa bulan kemudian. Dia mulai bekerja lagi di perusahaan lain. Gajinya jauh lebih kecil. Tetapi dia perlahan membayar utang-utangnya. Dia juga tidak lagi bersama Maya. Menurut Dimas, Raka mulai mengikuti konseling untuk mengatasi masalah dirinya. Aku senang mendengarnya. Bukan karena ingin kembali. Tetapi karena akhirnya Raka mulai belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Suatu sore, ketika aku sedang menutup toko, aku menemukan sebuah amplop di meja. Tidak ada nama pengirim. Aku membukanya. Isinya hanya selembar kertas. Tulisan tangan Raka.